Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Pramadi, asal sekolah SMK Negeri 1 Binong. Dan saya kali ini akan membawakan modul ajar yang kedua dalam perkuliahan profesi guru atau disingkat PPG di UINSA, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Modul ajar kedua ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan juga larangan mendekati perbuatan zina. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami serta larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Dan di sini peserta didik membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Yang pertama, memandang perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, perduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga, berpakaian tidak menutup aurat. Yang keempat, melihat film yang mengumbar aurat. Lihat film video porno dan lain sebagainya ya. Dan lain-lain. Yang kedua, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Yang ketiga, perbuatan zina, termasuk sesuatu yang keji. Karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, antara lain, merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, menimbulkan penyakit sosial. Dan juga selanjutnya, tadi pada Quran Surat An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina. Sehingga Allah menetapkan yang pertama, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Yang ketiga, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Yang keempat, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa balas kasihan. Yang keempat, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga sampai meninggal. Yang keenam, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Nah, ini tercantum dalam Al-Quran. Tapi kan kalau di negara kita, di negara Indonesia, tidak melihat dari Al-Quran, tapi kita mempunyai undang-undang dasarnya. Tapi kalau semisalnya di dalam Al-Quran, ini jelas sekali. Zina, perbuatan yang sangat keji, ataupun perbuatan yang sangat, hukumannya yang sangat berat, dan juga Allah tidak suka atau Allah sangat membenci kepada orang-orang yang berbuat zina. Nah, adab berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama, memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam. Yang kedua, menghayati adab berpakaian menurut Islam. Yang ketiga, menerapkan adab berpakaian menurut Islam. Yang keempat, membiasakan adab berpakaian menurut Islam. Nah, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Nah, dan faktor penyebab pergaulan di antara lain faktor dari dalam, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Yang kedua, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup dan komunikasi yang tidak berjalan baik. Terus selanjutnya faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu faktor dari luar. Yang pertama, paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol dari orang tua. Menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Pengaruh media massa. Minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Dan dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Yang pertama, melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, menyebabkan kita jadi malas beribadah. Yang ketiga, pergaulan lawan jenis yang permisif.
Yang keempat, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Yang kelima, terjangkitnya penyakit kelamin, HIV AIDS, yang konon katanya penyakit tersebut itu belum ada obatnya, HIV AIDS itu. Dan yang terakhir, terjadinya tindak kekerasan. Nah, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama, terhindar dari penyakit kelamin. Yang tadi ya, HIV dan AIDS. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Yang tadi dijelaskan ya. Dan perlu diketahui, zina itu terbagi menjadi dua. Zina muson sama zina ghairu muson. Kalau zina muson antara laki-laki dengan perempuan itu sudah saling menikah, si laki-laki sudah punya istri, si perempuan sudah punya suami, tapi melakukan perzinahan. Nah, itu yang dinamakan zina muson. Kalau zina ghairu muson, itu zina yang belum ada terikat suami istri. Contohnya di kalangan remaja ini belum menikah tapi sudah berbuat zina. Nah, itu dinamakan zina ghairu muhson. Nah, itu antara kedua zina tersebut itu merupakan perbuatan dosa yang sangat berat, dosa yang sangat besar. Kita lanjut ya. Manfaat dan hikmah menjadi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang tadi terhindar dari penyakit kelamin. Yang kedua terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga terhindar dari penyakit kelamin. Yang keempat terjaganya nama baik keluarga. Yang kelima terhindar dari aib memalukan. Yang keenam jiwa dan raga tetap bersih. Nah, setelah dijelaskan bahayanya pergaulan bebas dan larangan mendekati zina, diharapkan semua peserta didik, khususnya di SMK Negeri 1 Binong ini, jauhilah perbuatan zina tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari pergaulan bebas yang sangat meresahkan, ya, dan juga dijauhkan dari mendekati perbuatan zina tersebut, karena perbuatan zina tersebut itu adalah dosa yang sangat berat, dosa yang sangat besar, dan hukumannya yang tadi sudah dijelaskan, kalau yang zina ghairu muhson didera 100 kali, dan kalau yang zina muhson itu dirajam sampai meninggal, dan dihukumnya itu di tengah lapang. Kalau di kita ya, kalau sampai dihukum tersebut itu di tengah lapang dan disaksikan orang banyak. Karena apa? Karena supaya orang tersebut melihat perbuatan zina dihukum tersebut itu agar orang yang melihatnya itu tidak melakukan zina karena hukumannya yang sangat berat. Nah, mungkin itu saja ya yang disampaikan dalam bab pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Kurang lebihnya kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan senantiasa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.